Jadi kalau bisa mendapatkan pasien fraktur, tantangan kita di sini adalah bukan hanya untuk bagaimana mereposisi tulang dan memasang flat end screw, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana nanti tulangnya itu berfungsi secara optimal seperti sedia kala. Seperti yang kita tahu, tulang maksilofasial itu mempunyai fungsi kekunyahan yang dapat dicapai dengan oklusi yang baik. Jadi goal dari manajemen fraktur terutama fraktur mandibula adalah bagaimana mengembalikan fungsi oklusi selain bagaimana mengembalikan bentuk wajah. Apakah oklusi itu? Oklusi adalah hubungan antara gigi rahang atas dan rahang bawah. Dan maloklusi adalah hubungan yang abnormal dari gigi rahang atas dan rahang bawah. Tapi maloklusi ini bukan suatu penyakit seperti karies atau periodontitis, namun maloklusi ini adalah variasi dari normal. Edward Engel mengklasifikasikan maloklusi menjadi 3 kelas. Yang pertama, angle kelas 1 atau necroclusion. Jadi angle ini memakai patokan gigi molar pertama permanen, rahang atas dan rahang bawah. Apabila gigi molarnya hilang, maka didapatkan dicapai dengan dilihat gigi caninus yang lebih ditarik. Pada angle kelas 1, dan kita lihat adalah buka groove gigi molar pertama rahang bawah itu berada jadi pada klasifikasi angle yang pertama yang kita lihat adalah buka groove gigi molar pertama rahang bawah itu sejajar dengan mesio buka cup gigi molar pertama rahang atas. Dan inklinasi gigi taring rahang atas itu berada di antara gigi taring rahang bawah dan gigi premolar rahang bawah. Pasiennya mempunyai profil wajah yang lurus. Untuk klasifikasi angle kelas 2 atau disebut juga discolocation, ini molar rahang bawah itu lebih ke arah distal, lebih ke arah posterior. Jadi patokannya buka groove molar pertama rahang bawah berada lebih distal dibanding mesiobukal molar pertama rahang atas, dan inklinasi gigi caninus rahang atas berada lebih ke anterior. Biasanya dia retrogranati, jadi rahang bawah lebih kecil atau maksilanya lebih besar dengan profil yang cembung. Oklusi kelas 2 angle ini dibagi lagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi 1 dan divisi 2. Ini bedanya, kalau divisi 1 gigi sisi rahang atasnya itu protusif, jadi dia maju. Kalau divisi 2 gigi sisi pertama atau sentral rahang atasnya itu dia normal atau cenderung lebih masuk atau inklinasinya lebih kelingual, dan kadang-kadang terdapat overlap dengan gigi sisi keduanya, itu lateralnya. Kemudian untuk divisi 1 terdapat overjet yang besar dan overbite yang dalam. Overjet itu adalah hubungan horizontal antara sisi rahang atas dan sisi rahang bawah. Sedangkan overbite itu hubungan vertikal antara sisi rahang atas dan sisi rahang bawah. Kalau pada divisi 1 overjet dan overbite yang besar, kalau ini divisi 2 dia overjetnya bagus, tapi dia terdapat overbite yang dalam. Untuk divisi 1
divisi sisinya juga maju. Untuk divisi 2 dia normal, di atasnya dan juga normal. Untuk divisi 1 ini terdapat defisiensi mandibular dan dagunya underdeveloped. Sedangkan untuk yang divisi 2 dia mandibularnya dalam ukuran yang baik. Ini mungkin contohnya kalau divisi 1 seperti artis Mandra itu yang giginya maju. Kalau divisi 2 mungkin seperti dia sintaksi kayak dia sebenarnya agak bagus tapi giginya enggak begitu. Ini klasifikasinya yang ketiga, ratio occlusion atau negative overbite. Jadi lengkung rahang bawahnya itu dia lebih ke anterior, lebih ke depan, sehingga rasio bukal grup rahang bawahnya ini lebih ke anterior, bahkan karena dia sejajar dengan premolar kedua atau premolar ke-1. Inklinasi gigi kaninus rahang atas itu juga jadi lebih ke posterior. Biasanya terdapat crossbite anterior. Dan profil pasiennya cekung. Ini mungkin contohnya seperti Abu Rizal Bakri. Contohnya. Nah, kalau kita pasien terapi setelah kita sudah menentukan oklusi, kita pertahankan dengan MMF. Jadi MMF ini untuk mengembalikan oklusi dan mempertahankan supaya oklusinya tidak berubah-ubah, karena kalau pas kita pasang pelan dan stroke pasti kan kita dorong, kita katakan saja kalau nggak kita stabilin pasti dia akan bergerak lagi. Yang biasa kami pakai itu biasanya pakai asbar dan yang buat supporting devices. Untuk pemasangan asbar ini paling sering, tapi dia mungkin agak sulit, terutama kalau pasiennya itu giginya agak chronic dan dia ada permasalahan, dia kita operatornya mudah tertusuk kawat, jadi universal precautionnya harus hati-hati. Yang perlu diperhatikan, pertama kita adjust kawatnya, jangan sampai salah. Yang rahang bawah itu menghadap ke bawah, yang rahang atas menghadap ke atas. Kita panjang dan lengkungnya kita sesuaikan. Kemudian yang harus diperhatikan juga, kalau bisa punya itu sejajar rahang atas sama rahang bawah sejajar, sehingga nanti untuk pemasangan MMF-nya kita nggak sulit. Kemudian kita masukkan kawat di interdental dan yang satu di atas asbar, yang satu lagi di bawah asbar, kemudian dilakukan dengan menggunakan piston ke arah bermeja. Setelah dipasang semua asbarnya, kita pasang di MMF, bisa dengan wire atau bisa juga dengan elastis sesuai dengan kebutuhan. Yang harus diingat adalah sebelum kita mengencangkan wire-nya, kita harus mengambil pack yang ada di tenggorokan, sampai kita sudah ikat terus packnya ketinggalan, nanti kita buka lagi karena saturasi bisa. Oke, yang kedua yang sering digunakan adalah buat supporting devices, dia dengan screw yang auto self fill. Yang harus kita perhatikan adalah kita pertama harus cek angka gigi dan letak angka gigi dan nervus inferior alveolar dan nervus infraorbitalis. Jangan sampai screw kita mengenai angka gigi dan nervusnya. Kita pasang self filling sejajar rahang atas dan rahang bawah, kemudian kita pasangkan kawat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk yang berikut ini tidak disarankan untuk pemakaian jangka panjang karena kan merusak mukosa mulut. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Profesor Hidayah. Wassalamualaikum.